Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya kita kajian kitab Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Loading lagi. Di PDF-nya yang jilid 1 ya halaman 237 masih di kitab ilmu ya bab al-futya ya wa huwa waqifun ala dabati wa ghairiha. Ya bab futya itu artinya berfatwa. Dan dia dalam keadaan ya maksudnya Rasulullah ya berdiri di atas eh, binatang tunggangannya wageriha dan yang lainnya ya maksudnya dan selain dari binatang tunggangan tadi dabah. Silakan dibaca dulu ya. Ya, udah ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Fatya wa huwa waqifun ala dambati wa ghairiha. Haddatsana Ismailu qala haddatsani Malikun an ibni Syihab Syihabin an Isa ibni Talhata Talhata bani Baydillahi an Abdillah ibni Amru Amru bani Amri ya Amru udah pilih. Amri maksudnya Amri bani Asyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajatil wada'i biminan Dimina. linnasi yas'alunahu faja'ahu rajulun faqala lam Asyur. ashur oh ya lam ashur fahalak qatu qabla an adbaha faqala idbah wala haraj Haroja. ala haraj faja'a akharu faqala lam ashur fanahartu qabla an armiya qala irmi wala haraja fama su'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in qaddima wala ukhira illa qala if'al wala haraja. Terus penjelasannya. Qaluhu babul futya wa bidomil fa'i Kulta. wa in kulta iya wa in kulta al fatwa fatah 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 taha wal masda wal Maswadirul atiyatu masadirul atiyatu biwazani biwazni futya. biwazni futya qalilatun Qalilatun qalatun mitlu mislu mislu. mislu tapi Wazannya kayak itu sama tadi, kayak futya berarti gimana? tuqya Ya, mislu tuqya waraja'a sama sama wazannya. waruj'a Ruj'a. qauluhu wa huwa ay al Mufti. mufti wa muraduhu annal alima yajibu Yujibu. yujibu su'ali Soala yujibu maf'ul su'ala bih, maf'ul bih. yujibu su'ala talibi walau kana rokiban. Terus Ya, cukup aja dulu ya. Nah, jadi hadisnya ya hadasana Ismail ya telah menceritakan kepada kami Ismail qala hadasani Malik ya Malik telah menceritakan kepada An Ibnu Syihab ya dari Ibnu Syihab An Isa bin Tolha bin Ubaidillah bin An Abdillah ya dari Abdillah bin Amr bin As ya radhiyallahu anhu ya sahabat anna Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW
Waqafa fi hajatil wadai, ya, berdiri pada saat haji wada, biminan di Mina, linasi kepada manusia. Yas'alunahu, ya, mereka bertanya kepada beliau, fajahu rajulun, ya, maka datanglah seseorang, ya, seorang laki, faqala, dia berkata, lam asy'ur fahalaktu qabla an adba, ya, aku tidak merasa, ya, artinya tidak sadar. Aku bersyukur mencukur, ya, habis, ya, halak, ya, halak ini kan mencukur itu ada halak ada taksir, ya. Kalau halak itu ya mencukur habis, kalau taksir itu kan mencukur sebagian. Jadi aku mencukur habis sebelum aku menyembelih. Faqala idba wala haraj. Ya, maka kata Rasulullah, sembelihlah dan tidak mengapa, tidak tidak berdosa. Nanti ada perbedaan pendapat di sini, ya, para ulama. Apakah ini menunjukkan apa namanya? Apakah menunjukkan hanya tidak berdosa saja, tapi tetap misalnya ada kifarat, ataukah memang tidak ada dosa dan juga tidak ada kifarat. Wajah akhor, ya, maka yang lainnya datang, ya, yang lainnya datang. Fakal berkata, alam asyur fanahatu qablan admiya. Aku tidak merasa, ya, menyembelih, ya, sebelum melempar jumroh. Faqala irmi wala haraj, ya, lemparlah dan tidak mengapa. Fama su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in, ya, tidaklah Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang sesuatu, kuddima, ya, wala ukhira, ya, jadi didahulukan, jadi mendahulukan apa dan mengakhirkan apa, gitu, ya. Jadi didahulukan dan tidak pula diakhirkan, illa qala if'al wala haraj, kecuali beliau mengatakan lakukan dan tidak mengapa. Ini sebagai bentuk keringanan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan rangkaian ibadah haji, ya. Tapi tentu dalam konteks ini, ya, sesuai judul yang kita bahas, ini tidak membahas hukumnya, ya, tetapi yang ingin diambil dari hadis ini adalah cara beliau berfatwa. Karena ini kitab ilmu, ya, kitab ilmu itu kan menerangkan tentang bagaimana belajar ilmu, bagaimana mengajar. Nah, di antara bagian dari mengajar itu, ya, adalah berfatwa, menyampaikan fatwa, ya, di mana dalam kondisi berdiri, ya, berada di atas hewan tunggangan pun tetap Rasul itu menyampaikan fatwa ketika dibutuhkan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa, ya, mengajar atau berfatwa, ya, tidak harus di kelas, tidak harus di ruangan, ya, dimanapun ketika ilmu itu dibutuhkan, ya, maka bisa disampaikan. Jadi dalam dalam manhaj, ya, pendidikan atau keilmuan Islam, ya, bahwa tempat, ya, untuk mengajar itu luas, ya, di mana sih, bisa di masjid, ya, bisa di perjalanan, termasuk di atas kendaraan, ya. Ya, qauluhu, perkataannya, ya, perkataan Imam Bukhari yang menulis bab itu babul futya wa huwa bidomil fa, dengan mendomahkan fa itu futya. Wa in qulta fatwa fatahtaha, kamu kalau kamu mengatakan fatwa, nah itu kan futya itu sebutan lain dari fatwa, ya, sama. Cuman kalau kalau fatwa itu menggunakan fathah, kamu memfathahkan fa-nya. Kalau futya dengan doma. Wal masadirul atiyah, dan masdar masdar yang datang biwazni futya, iya, jadi yang datang dengan wazan futya, ya, atiyahnya, apa namanya, jar majrur biwazni ini muta'aliknya ke atiyah, jadi yang datang dengan wazan futya, qalilatun, sedikit, ya, contoh seperti tukia, runya itu sedikit, nggak banyak yang model masdar seperti ini. Qauluhu wa huwa, dan dia, maksudnya adalah mufti, ya, itu kan di dalam judul Imam Bukhari babul futya wa huwa waqifun. Nah, huwa ini siapa?
Nah, huwa di sini maksudnya mufti ya yang berfatwanya. Wa muradu maksudnya ya annal alima yujibu su'ala talibi walau kana rokana. Ini jadi maksud dari judul ini adalah bahwa seorang alim yang berilmu itu dia menjawab pertanyaan murid ya meskipun dia dalam kondisi sedang berkendaraan rokiban. Qauluhu ala dabah di atas dabah. Nah, dabah ini kan binatang ya. Al muradu biha fil lughah ya yang dimaksud dengannya di dalam bahasa ya secara bahasa itu kullu ma masya alal ardi, setiap yang berjalan di atas muka bumi. Makanya disebut melata. Dabah itu hewan melata yang berjalan ya di atas muka bumi itu secara makna bahasa secara asal. Ya wafil urfi. Nah, ada makna secara urfiyah. Nah, makanya kita belajar dalam ilmu ushul fikih ya hak yang disebut hakikoh itu ada tiga. Ada hakikoh lugawiyah, hakikoh urfiyah, dan hakikoh syariah. Ya kalau hakikoh lugawiyah, hakikat secara bahasa secara asal. Ya kata tersebut dibuat dalam bahasa secara asal. Hakikoh lugawiyah. Nah, secara lugawiyah daba itu adalah mamasya alal ardi. Nah, tetapi kemudian itu mengalami apa istilahnya perubahan mana ada kata daba itu ya menurut urf. Nah, urf ini hakikat urfiah. Kalau urfiah itu penggunaan ya digunakan oleh makanya uruf itu ada uruf am dan uruf khos. Ya, kalau uruf am itu ya umum gitu, uruf umum yang digunakan oleh suatu bangsa gitu ya, orang-orang Arab atau kabilah gitu ya. Itu namanya urufun am. Nah, adapun urufun khos itu kan digunakan di dalam bidang ilmu tertentu. Ya, jadi masing-masing bidang ilmu kan punya istilah sendiri. Nah, itu namanya urfun khos. Ya kan? Misalnya kata marfu ya dalam ilmu hadis ya yang disandarkan kepada Nabi. Kalau dalam ilmu nahu kan beda lagi marfu. Nah, jadi secara uruf artinya uruf am ya di sini ya mayorokab yang ditunggangi, yang dikendarai ya. Wahwal muradu bitarjamatina inilah yang dimaksud ya dengan tarjamah. Tarjamah ini maksudnya judul. Jadi tarjamah itu maknanya judul yang dibuat oleh Imam Bukhari itu disebut tarjamah. Nah, jadi yang dimaksud oleh Imam Bukhari dabah itu apa gitu? Apakah mana secara bahasa? Nah, ternyata kata Ibnu Hajar maksudnya adalah secara uruf yaitu mayurokab ya yang dikendarai. Jadi maksudnya ketika tadi wakifun ya ala dabah di atas parah nih. Apa nih keluar sendiri ya sinyal. Suara masih jelas? Jelas tadi. Masih jelas, jelas. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi itulah yang dimaksud di dalam tarjamah, di dalam judul yang dibuat oleh Imam Bukhari, maksud dabah di situ adalah mayurokab. Jadi yang ditunggangi. Karena maksudnya kan Rasul berdiri di atas kendaraannya, di hewan tunggangannya. Itu dalam dalam riwayat lain nanti nakoh ya unta. Wa ba'du ahli urfi habil himar. Nah, sebagian ahli urf, ya ahli urf itu ya ada dalam penggunaan tadi itu menghususkannya dengan himar ya, nah, dabah itu kepada himar ya dalam uruf tertentu. Jadi dalam penggunaan di kalangan tertentu bahwa dabah itu mereka memaksudkannya adalah himar keledai.
Fa in qila laisa fi siyaqil hadis dzikrur rukub. Nah, jika dikatakan ya di dalam alur hadisnya itu tidak ada penyebutan kendaraan rukub, tunggangan ya. Fal jawab, maka jawabannya anau ahala bihi ala tariqil ukhra, ya bahwa Imam Bukhari itu akan mengarahkan ya dengannya ya dengan makna dari dabah itu ya dengan atau melalui ya jalur yang lain yang beliau kemukakan di dalam kitab Al-Haji ya alati aurodaha fil haji. Jadi di kitab haji itu disebut secara jelas faqala ala kana ala naqatihi. Jadi riwayat yang ada di kitab haji itu menjadi penjelas yang dimaksud dabah di sini adalah naqah, unta ya, artinya berarti kan tadi dabah di situ hewan yang dikendarai. Tarjamalahu, Imam Bukhari membuat tarjamah artinya membuat judul ya dalam kitab haji itu ya babul huti ala daba indal jumroh, ya, berfatwa ya di atas kendaraan tadi hewan tunggangan ketika jumroh, melempar jumroh. Fa'auro adalah hadis mintori, beliau mengemukakan hadis ya dari jalur Malik dari Ibnu Syihab fadzakar, lalu beliau menyebutkannya kalladzi huna sebagaimana yang ada di sini, summa min tariq Ibnu Juraijin nahwahu, kemudian dari jalur Ibnu Juraij ya yang semisal dengan itu, summa min tariq Shalih bin Kaisan, kemudian dari jalur Shalih bin Kaisan an Ibnu Syihab bilabdi waqafa, dengan lafaz waqafa Rasulullah ala naqatihi, nah itu dengan lafaz Rasul berdiri di atas untanya. Qala fadzakarul hadis ya, beliau menyebutkan hadis walam yasuk labdahu, dan tidak menuturkan sesuai lafadznya. Wa qala ba'dahu, dan berkata setelahnya tabahu Ma'mar ya, Ma'mar mengikutinya dari Az-Zuhri. Intaha ya, selesai. Wa riwayatu Ma'mar wasala Ahmad wa Muslim wa Nasai, dan riwayat Ma'mar ini disambungkan oleh Ahmad, Muslim, dan Nasai. Wafiyah, dan di dalamnya ada kalimat ra'aitu Rasulullah SAW biminan ala naqatihi. Jadi ini redaksi di riwayat Ma'mar ini. Jadi memang antara satu riwayat dengan riwayat lain itu ya saling menafsirkan, saling melengkapi gitu ya. Qauluhu ya, perkataannya ya, perkataan Imam Bukhari yang dalam sanadnya hadatsana Ismail. Ismail itu adalah Ibnu Abi Uwais ya, Ibnu Abi Uwais. Qaulu hajjatul wada ya, perkataannya haji hajjatul wada huwa bifatilha, dengan memfathahkan hajjah, wa yajuju kasruha, dan boleh mengkasrahkannya ya, berarti kan hijjah, hijjah. Tapi yang biasa digunakan hajjah ya, hajjatul wada. Qauluhu linnas yas'alunahu ya, perkataannya ya perawi yang meriwayatkan hadis linnas yas'alunahu. Nah, linnas di sini kan muta'aliknya ke yang sebelumnya, jadi berdiri berarti kan kepada manusia, di hadapan manusia. Nah, kata yas'alunahu, mereka bertanya kepada beliau ya, huwa immahalun min fa'il waqafa au minanas. Nah, di sini irob ya, jadi terkadang Ibnu Hajar menyebut irobnya ya, jadi kedudukan yas'alun itu ya bisa menjadi hal dari fa'il waqafa ya, waqafa fa'ilnya kan huwa ya, kembali apa namanya, kembali ke Rasulullah ya. Jadi
Rasul berdiri dalam keadaan mereka bertanya kepada Rasul gitu. Nah, atau minanas atau juga hal dari nas dari manusia, di mana manusia itu dalam kondisi bertanya kepada Nabi. Jadi ini ada dua pilihan pengiroban. Bisa hal dari domir fa'il dari wakofa, ya bisa juga dari kata anas, hal yang menjadi sahibul halnya, ya. Au istinafun bayanan li sababil wukuf, ya, atau memulai kembali, ya. Kalau istinaf ya yas'alunahu, kata yas'alunahu itu ya, memulai kembali sebagai penjelasan bagi sebab berdiri. Jadi berdirinya itu kenapa? Ya, yaitu karena mereka bertanya gitu. Jadi itu disebut istinaf, ya, lil bayan, istinaful bayan. Qaulu faja'a rajulun, maka datang seorang laki-laki, ya lam arif isma hadzal sa'ili. Aku tidak mengetahui nama orang ini, lelaki ini yang bertanya ini. Walaladzi ba'dahu, dan juga orang yang datang setelahnya. Ini ada dua kan? Datang laki-laki yang berikutnya, ya. Fi qauli faja'a ahad. Wa zahir, ya, dan zahirnya ya anna sahabi lam yusam yahdan, bahwa sahabat itu tidak menyebut nama seseorang likasroti man sa'ala idzaka, karena banyaknya orang yang bertanya ketika itu. Wasayati bastu dalika fil haji, dan akan datang penjelasan lebih panjangnya tentang hal itu di kitab haji. Qauluhu wala haraja, dan perkataannya yang bersabda Nabi wala haraj ay la syai'a alaihi mutlaqan minal ismi, yaitu tidak ada sesuatu pun secara mutlak, ya, itu berupa dosa, jadi tidak berdosa sama sekali. La li fit tartib wala fitar fidyah. Nah, bukan dalam tertib urutan pelaksanaan haji. Nah, jadi ini pemahaman dari yang Rasul katakan tadi itu kan, ada yang mendahulukan ini, ya kan, mendahulukan itu. Lalu kata Nabi, ya lakukan, tidak mengapa. Nah, kata tidak mengapa itu menunjukkan tidak berdosa. Nah, cuman tetap urutan dalam melaksanakan hajinya ya harus sesuai dengan urutan asal gitu. Hanya ketika sahabat itu lupa, ya, tidak sengaja, nah itu dianggap tidak berdosa. Nah, adapun kewajiban asal ya harus sesuai urutan, ya, wala fitar fidyah, dan juga tidak dalam meninggalkan fidyah. Ya, maksudnya kan apa namanya, denda, ya. Ada denda. Jadi tetap ya dendanya dilakukan, ya. Jadi laharaj itu penapian bagi dosa saja. Nah, adapun harus secara asal melakukan sesuai urutan, ya, atau dia harus membayar denda tetap gitu, ya. Hadza zahiru, ini zahirnya. Qala ba'dul ulama, ya, sebagian ulama berkata al murad nafyul ismi faqat, yang dimaksud adalah menafikan isim saja, ya, dosa saja. Wafi nador, padanya ada perlu ditinjau kembali. Di fi ba'di riwayat, karena di sebagian riwayat asaya yang saya lam ya'mur bi kafaro, tidak memerintahkan untuk membayar kifarat. Ya, jadi dalam riwayat lain ya berarti kan kifarat juga tidak, ya, tidak mengapa tidak membayar kifarat. Ya, wasayati mabaitu dzalika fi kitabil haji insyaallah taala, dan akan datang pembahasan tentang hal itu dalam kitab haji insyaallah. Ya, warijalu hadzal isnad kulluhum madaniyun. Para perawi, ya, yang ada di sanad ini semuanya adalah orang Madinah.
Ya, jadi memang ya bukan dibahas dari segi hukumnya ya, karena yang diambil pelajarannya adalah sesuai judul itu. Ya, sesuai judul yang tujuannya ingin menyimpulkan bahwa boleh ya dalam kondisi berkendaraan ya untuk berfatwa seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, nah kemudian ya hadis ke 84 bab 24 ya, satu hadis lagi aja. Ini masih tentang fatwa ya, bab man ajab al futya bi syarati liyadi wa ra'si. Orang yang menjawab fatwa dengan isyarat tangan dan kepala. Hadasana Musa bin Ismail, qala hadasana Wahib, qala hadasana Ayub an Ikrimah an Ibni Abbas. Ana Nabi SAW suila fi hajjati. Ya, beliau ditanya dalam hajinya, faqala dzabatu qabla an arbiya. Aku menyembelih sebelum aku melempar jumroh. Fa'auma biyadihi, lalu beliau berisyarat dengan tangannya, faqala la haraj. Nah, jadi berisyarat dengan tangan gitu. Yang menunjukkan tidak mengapa. Ya, lalu qala halak ini masih sama sih dengan hadis sebelumnya ya. Pertanyaan seseorang itu, ya halak tu qabla adba, aku mencukur sebelum menyembelih, fa'auma biyadihi wala haraj. Rasul tetap berisyarat dengan tangannya. Nah, qauluhu perkataannya babu man ajabal futya bi isyaratil yadi aw isyara bil yad. Nah, berisyarat dengan tangan mustafadun min hadisain. Diambil dari dua hadis tadi ya, faedahnya al-madhkurain yang disebutkan fil babi awalan, dalam bab yang pertama, wahuma marfu'an, dan yang keduanya itu hadis yang marfu ya, dinisbatkan kepada Nabi. Wabiroksi, nah adapun dari mana mengambil kesimpulan berisyarat dengan kepala, ya yaitu mustafadatun min hadisi Asma faqat, yaitu diambil faidahnya ya, disimpulkan dari hadis Asma saja. Ya, wa huwa min fi'li Aisyata. Ya, dan itu merupakan perbuatan Aisyah, fayakunu mauqufan. Ya, maka dia menjadi mauquf. Jadi yang hadis Asma ini yang melakukan itu berisyarat dengan kepala itu Aisyah. Ya, jadi mauquf hadisnya. Nah, tetapi lahu hukmul marfu. Tetapi itu dihukumi marfu walaupun Aisyah, dari Aisyah. Kenapa? Liana karena tusolli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi sholati yaro man khalfahu fayadhulu fit takriri. Ya, karena Aisyah itu sholat di belakang Nabi ya, dan beliau di dalam sholat yaro man khalfahu. Nah, ini kelebihan Nabi ya, Nabi itu diberikan kelebihan oleh Allah. Ketika beliau sholat, beliau melihat yang ada di belakang jamaah itu. Jadi bisa tahu, bisa melihat. Nah, itu keistimewaan Nabi. Jadi bisa tahu yang ada di belakang jamaahnya itu. Ya sedang ngapain tahu gitu ya. Nah, oleh karena itu kan tadi Aisyah melakukan itu berisyarat dengan kepala waktu sholat di belakang Nabi. Nah, apa yang dilakukan Aisyah itu menunjukkan boleh. Ya, menunjukkan boleh karena dilihat oleh Nabi, walaupun tadi Rasul bisa melihat ke belakang, ya, dari belakang. Jadi diketahui oleh Nabi yang dilakukan Aisyah itu. Nah, karena perbuatan Aisyah itu diketahui artinya disetujui, ya fayadhulu fit takrir. Maka itu masuk ke dalam persetujuan takrir, ya, sunnah takririyah. Ya, qauluhu wuhaib bitasgir. Nah, dengan tasgir membacanya wuhaib ya, fuail ya, tasgir itu.
Wa Ibnu Khalid, yaitu Ibnu Khalid min hufadil Basrati, ya termasuk ahli apa namanya, ahli yang menghafal hadis ya dari Basro. Mata sanata homsin wasitina, meninggal tahun apa namanya 65 ya, 65 Hijriah. Wakila tis'in wasitin, ya. Ada juga yang mengatakan 69. Wa arroho dimyati. Adimyati arroho itu dari kata tarikh ya. Jadi menyebut tanggalnya atau menyebut tahun ya. Tarikh itu kan secara umum maknanya sejarah ya. Fi hawasi nushati, dalam hawasi ya. Nuskhohnya yaitu sana wa sitin wa khamsin, tahun 56 wa huwa wahmun. Nah, ini keliru. Ya. Nah, jadi Dimyati ini menulis tahunnya berarti ya dengan tahun 56. Nah, ini berarti kan kebalik gitu. Harusnya kan 65. Nah, ini waham, wahmun. Asumsi ya, jadi yang keliru. Wa Ayub, dan Ayub di dalam hadis tadi ya ada Ayub ya yang hadasana Ayub. Nah, Ayub di sini adalah Asif Tiani ya. Ikrimah wa maula Ibnu Abbas ya, yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas ya, asalnya budak ya Ikrimah ini. Wal isnad kulhu basriun. Nah, sanadnya ini semuanya orang Basro. Qaulu suila ya, berkata ditanya, ay bi huwa bi dhammi awali, dengan didomakan awalnya di suila, di majhul. Faqala ya, maka berkata ay asail, yang bertanya itu berkata, zabatu qabla an armiya. Ya, aku menyembelih sebelum aku melempar jumroh. Ai fahal alayya syai'un, ya maksudnya apakah aku punya kewajiban ya, apa, suatu kewajiban ya karena apa yang aku lakukan. Qauluhu fa'au ma'abiyadi, berisyarat dengan tangannya. Faqala lah ai alaika, ya jadi alaika ya, wala haraj alaika, jadi tidak mengapa atasmu. Wa qaulu faqala ya tamil yakuna bayanan li qaulihi au ma. Nah, kan tadi au ma biadihi, berisyarat dengan tangan, tapi disebut beliau berkata ya, beliau bersabda. Nah, kenapa disebut fakola lagi, kan tadi udah berisyarat dengan tangan. Ya, berkemungkinan itu sebagai penjelasan bagi perkataannya auma'a wa yakun min itlaqil qaul alal fi'li ya. Jadi menyebutkan qaul itu terhadap perbuatan ya. Jadi maksudnya Rasul mengatakan begitu itu dengan isyarat, jadi tidak dengan ucapan secara langsung. Jadi Rasul berisyarat itu punya makna wala haraj gitu. Jadi Rasul tidak mengucapkan dengan lisan ya, dengan isyarat, tapi menunjukkan makna tersebut gitu ya. Sebagaimana dalam hadis setelahnya, faqala hakadza biadi, berkata seperti ini dengan tangan. Nah, berkata dengan tangan maksudnya berisyarat, bukan berkata dengan tangan ya. Tangan kan tidak bisa berkata gitu, artinya tidak bisa mengucapkan ucapan ya, maksudnya berisyarat. Wa yatamiru, dan berkemungkinan an yakuna halan, itu sebagai hal, wa takdir fa hum yadi qailan, secara irob gitu ya, jadi bisa sebagai hal, artinya Rasul berisyarat dengan tangan itu dalam keadaan berkata ya, maksudnya menunjukkan ya kepada perkataan tidak mengapa. Fajama'a bainal isyarati wa nutqi, ya maka ya kalau ini mah berarti yang hal ya, dianggap hal ini double, jadi berisyarat dengan tangan sambil berkata wala harus. Nah, kalau ini berarti fajama'a bainal isyara wan nutqi, menggabungkan antara berisyarat dan berucap. Ya, tetapi wal awal al yaqub bitarjamatil musannif.
Nah, pemaknaan yang awal ya, yang bahwa hanya berisyarat saja, ya itu lebih layak karena sesuai ya, lebih sesuai dengan judul dari musannif. Karena jelas kan maksud Imam Bukhari itu ketika berfatwa tidak mesti ya harus dengan ucapan, bisa juga dengan isyarat kalau memang itu sudah bisa menjawab. Jadi boleh. Qaulu qala halak tuh ya tem nasailu wal awal. Nah, berkemungkinan yang bertanya ini yang pertama wa yatamin an yakuna ghairuhu. Nah, bisa juga yang lainnya wa yakuna takdir faqala sailun kaza. Nah, asalnya itu maka berkatalah yang bertanya itu seperti ini. Waqala ahor kaza, yang lainnya berkata seperti ini wa huwal azhar. Nah, itulah yang lebih kuat liwafiq riwayah agar sesuai ya dengan riwayat yang sebelumnya hai sukola faja akhor. Ya, yang lainnya berkata. Jadi kalau wakola halak tuh, nah wakola di sini lebih tepat fa'il yang dihilangkannya itu ya, atau yang diganti dengan domir itu yaitu akhor, yang lain, lelaki yang lain. Ya, qaulu fauma biadihi wala haraj, ya berisyarat dengan tangannya dan tidak mau wa kada sabatatil wawu fi qauli wala haraj. Nah, ada wawunya ya di dalam perkataan wala haraj. Walaisat inda Abi Dzar fil jawabil awal, dan tidak ada pada riwayat Abu Dzar, riwayat yang meriwayatkan dari Imam Bukhari ya, dalam jawaban yang pertama. Waqala al-Karmani, al-Karmani berkata li anal awal kana bi bidail hukmi. Karena yang pertama itu merupakan permulaan hukum. Jadi yang pertama itu lah harus tidak ada wawunya karena memang permulaan. Wasani atfun alal madkuri awalan. Nah, kenapa yang kedua ada wawunya? Dia atau dihubungkan kepada yang sudah disebutkan pertama kali ya, intaha, selesai. Waqad sabadatil wawu fil awal aidon fi riwayatil asili wa ghairihi. Dan ada juga wau di yang pertama yaitu dalam riwayat asli dan yang lain. Jadi memang antara satu riwayat dan riwayat lain terkadang ada perbedaan ya yang meriwayatkan dari Imam Bukhari itu. Karena Sahih Bukhari kan diriwayatkan oleh beberapa riwayat dan itu sudah dipetakan oleh Ibnu Hajar di Muqaddimah beliau ya, sebelum Fathul Bari ini kan ada Muqaddimah. Itu dipetakan oleh beliau para perawi dari Imam Bukhari itu siapa aja. Mungkin dalam redaksinya ada perbedaan. Ya, baik sampai di situ ya hadis ke 84 ya. Dan kalau ada yang ditanyakan ya silakan. Baik, kalau tidak ada kita coba. Syukran ala itimamikum. Aku luka lihada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.